Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat membersamai seminar proposal dari saudari Vanessa Khaira Eldini. Baik, mungkin langsung saja kepada saudari Vanessa Khaira Eldini untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Kepada saudari Vanessa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Khaira Eldini, NIM 21126387. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh KAHOT sebagai Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat dengan IPAS berbasis Game-Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN 11 Lubuk Buaya. Yang terhormat yang pertama yaitu Bu Maisri Lena SPD MPD, yang kedua yaitu Ibu Hana Sylvia Iraki MPD SPD. Ibu Hana Sylvia Iraki MPD. Proposal saya terdiri dari tiga bab, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu landasan teori, yang ketiga yaitu metode penelitian. Pendahuluan terdiri dari yang A yaitu latar belakang, B identifikasi masalah, C pembatasan masalah, D rumusan masalah, E asumsi penelitian, F tujuan penelitian, dan G manfaat dari penelitian. Latar belakang. Kurikulum Merdeka membebaskan guru untuk menentukan media pembelajaran yang digunakan agar dapat meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Guru diharuskan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Yang kedua yaitu siswa SD dalam usianya sekarang sangat menyukai permainan, sehingga media ataupun metode pembelajaran untuk pembelajaran SD adalah game-based learning dengan memanfaatkan gawai yang ada. Yang ketiga yaitu metode ceramah yang sering dipakai dalam proses penyampaian materi sudah mengalami perubahan dan berganti dengan teknologi. Selain itu, metode ceramah tidak efektif karena membuat pembelajaran monoton dan siswa cepat mengantuk. Yang keempat yaitu penggunaan media pembelajaran di era digital. Guru diharapkan menguasai teknologi digital agar dapat menggunakan berbagai macam media untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mudah untuk dipahami. Selanjutnya, berdasarkan observasi saat proses pembelajaran IPAS, guru lebih menguasai pembicaraan daripada siswa. Selain itu, kurangnya media pembelajaran juga membuat siswa mudah bosan sehingga fokus siswa tidak bertahan lama. Hal ini menyebabkan siswa kurang motivasi dalam pembelajaran IPAS. Ada beberapa hal minat siswa proses pembelajaran, yaitu merasa senang dan terdorong dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu punya ketertarikan terhadap pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu memperhatikan guru ketika menerangkan pembelajaran. Yolanda dan Mailana 2021. Game-based learning adalah pola belajar bermain yang menggunakan gawai. Salah satu aplikasi dalam game-based learning adalah KAHOT. KAHOT merupakan salah satu aplikasi sebagai media pembelajaran yang interaktif, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. KAHOT termasuk alat bantu dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran yang interaktif, dikarenakan dapat digunakan dalam kegiatan mengajar seperti latihan soal, pengayaan, serta pretest dan post-test. Yang B yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yang pertama yaitu kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran IPAS. Yang kedua yaitu guru kurang mampu membuat suasana kelas yang tidak monoton. C. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah yaitu menggunakan KAHOT sebagai media pembelajaran pada pembelajaran IPAS berbasis game-based learning terhadap hasil belajar siswa SD. Yang D-nya yaitu rumusan masalah.
Mengetahui apakah ada peningkat. D, yaitu rumusan masalah. Mengetahui apakah ada peningkatan minat belajar siswa pada pelajaran IPAS di kelas 5 SDN 11 Lubuk Buaya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis game-based learning memakai aplikasi Kahoot. E, yaitu asumsi penelitian. Penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran pada pelajaran IPAS dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas 5 SDN 11 Lubuk Buaya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap penerapan pembelajaran game-based learning memakai aplikasi Kahoot pada pembelajaran IPAS di SDN 11 Lubuk Buaya. G, manfaat penelitian. Bagi siswa agar mudah memahami dan mempelajari pelajaran IPAS, bagi guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang tidak terfokus pada satu sumber. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk melaksanakan penelitian ini khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori terdiri dari A, kajian pustaka, B, penelitian relevan, C, kerangka berpikir, dan D, hipotesis penelitian. Kajian pustaka yang pertama yaitu pembelajaran IPAS yang terdiri dari pengertian pembelajaran IPAS. Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang terdiri dari pengertian metode pembelajaran dan macam-macam metode pembelajaran yang bisa diimplementasikan di dalam kelas. Yang ketiga yaitu game-based learning, yaitu pengertian game-based learning. Yang keempat, empat fitur utama game dalam konteks pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan permainan dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu media pembelajaran yang terdiri dari pengertian media pembelajaran dan tujuan media pembelajaran. Yang kelima yaitu aplikasi Kahoot yang terdiri dari pengertian aplikasi Kahoot, kelebihan aplikasi Kahoot, dan nilai-nilai yang terkandung dalam aplikasi Kahoot. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan ini terdapat 5 penelitian sebelumnya yang bisa dilihat di PPT. Yang ke-C yaitu kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini yaitu pembelajaran hanya menggunakan media pembelajaran tradisional dan belum pernah menerapkan media pembelajaran Kahoot, kurang minatnya belajar siswa, penerapan Kahoot sebagai media pembelajaran berbasis game-based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa, yang seterusnya meningkatkan minat belajar siswa. Yang D, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini yaitu media Kahoot dapat meningkatkan pembelajaran dan minat IPAS pada siswa kelas 5 SDN. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari A, jenis penelitian, B, populasi dan sampel, C, instrumen dan pengembangannya, D, pengumpulan data, dan E, teknik analisis data. A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau research and development. Pada penelitian ini, penulis menggunakan model ADDIE yang terdiri dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. B, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 11 Lubuk Buaya, dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5A, 5B, dan 5C SDN 11 Lubuk Buaya. Instrumen dan pengembangannya. Instrumen untuk mengukur validitas kelayakan pembelajaran berbasis game-based learning menggunakan aplikasi Kahoot dengan menggunakan angket berupa pernyataan yang diberikan kepada ahli materi sebagai berikut. A, kisi-kisi angket ahli materi, B, kisi-kisi angket ahli media. Instrumen untuk mengukur minat belajar siswa terhadap pengembangan dan penerapan media pembelajaran berbasis game-based learning menggunakan aplikasi Kahoot pada pembelajaran IPAS di SDN 11 Lubuk Buaya. Yang D, pengumpulan data. Terdiri dari identifikasi tujuan masalah, yang kedua yaitu identifikasi populasi dan sampel, yang ketiga yaitu pilih metode pengumpulan data yang tepat. Di sini saya memilih observasi dan angket. Yang keempat yaitu validasi instrumen pengumpulan data, yang kelima yaitu periksa dan kumpulkan data, yang keenam yaitu analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu observasi, menentukan media dan cara mengajar guru di SDN 11 Lubuk Buaya. Yang kedua yaitu angket. Angket diisi oleh ahli media
dan ahli materi untuk mengetahui kelayakan media di kelas 5 SDN 11 Lubuk Buaya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudari Vanessa Khaira Eldini. Selanjutnya yaitu masukan atau komentar yang akan disampaikan oleh kontributor 1 dan 2. Langsung saja kepada kontributor 1 yaitu Miftahul Husna, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Miftahul Husna sebagai kontributor 1 dari Vanessa Khaira Eldini. Yang pertama yaitu dari segi judul sudah menarik dan juga cukup baik. Yang kedua pada bab 1 pada latar belakang di paragraf pertama yaitu mengenai society, di situ dijelaskan prosesnya. Menurut saya terlebih dahulu dijelaskan apa itu society dan itu juga tidak perlu ditambahkan ke latar belakang karena fokus pada pembahasan yaitu bagaimana pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial IPAS dan pengaruh kahot berbasis game based learning terhadap hasil belajar siswa SD kelas 5 di SD Negeri 11 Lubuk Buaya. Dari segi identifikasi masalah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di proposal. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Sudah menyajikan teori-teori yang disajikan sebagai landasan berpikir, di mana itu untuk melaksanakan penelitian. Pada bab 3 metode penelitian, tidak ada setting penelitian pada proposal yang terdiri dari tempat penelitian, waktu, dan lama penelitian. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sudah diurutkan berdasarkan abjad. Baiklah, sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada kontributor 1. Selanjutnya disilakan kepada kontributor 2 yaitu Dwi Intan Maharani. Kepada Dwi Intan Maharani disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dwi Intan Maharani sebagai kontributor 2 sedikit mengomentari proposal dari Vanessa. Sebelumnya izin off cam, yaitu letak penomoran ya, tidak sesuai dengan aturannya. Seperti pada setiap bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Seperti bab 1 pendahuluan, yang poinnya yaitu A latar belakang. Seharusnya latar belakang itu disejajarkan pada tulisan pendahuluan, bukan di bukan di bawah dari nomor bab 1 pendahuluan itu. Selanjutnya baris kedua pada di setiap paragraf dari awal sampai akhir tidak sejajar. Seharusnya itu disejajarkan dengan judulnya dan awal paragraf itu menjorok ke dalam. Selanjutnya untuk penulisan sudah benar yaitu menggunakan huruf Times New Roman dan ukurannya yaitu 12. Selanjutnya untuk daftar pustaka pada judul buku itu seharusnya dibuat cetak miring, namun pada proposal saudari tidak dicetak miring. Sekian mungkin yang dapat saya komentari, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada kontributor 2 Dwi Intan Maharani. Selanjutnya tanggapan dari Vanessa Khaira Eldini terkait dengan apa yang disampaikan kontributor 1 dan 2 tadi. Kepada Vanessa disilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kontributor 1 dan kontributor 2. Insya Allah akan saya perbaiki sesuai dengan masukan yang disampaikan tadi. Sekian terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, berakhirlah seminar proposal dari Saudari Vanessa Khaira Eldini. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.